Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah masih bisa kita di akhir kali ini Allah masih memberikan kepada kita sebuah kemuliaan membangkitkan ruh kita bagi pada tidur, kemudian menaikkan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid Safatul. Sahabat sahabat, semoga bersyukur seluruh bahagia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini dan yang ada di masjid ini termasuk umat Rasulullah yang telah berkata Bapak-bapak yang berhubung yang mungkin yang memuliakan khusus kalau anak seperti ini Alhamdulillah kita ini salah satu jamaah. Iman saya sudah bersama-sama kita untuk menyampaikan ceramah pada seluruh dan para sepuh masjid Safatul. Baik, insyaallah kajian kali ini insyaallah akan disampaikan satu kelima. Katanya ini bersama-sama kita simak sudah beberapa yang disampaikan oleh Allah sehingga apa yang disampaikan dan dipaparkan bisa menjadi ilmu untuk kita yang bisa kita implementasikan. Makanya mari kita bersama-sama juga melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih akan memberi nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Safatul Marwah yang berbahagia para jamaah sholat subuh. Saya ingin menyampaikan terkait dengan semacam tips ya untuk merawat cinta atau pernikahan ya. Bukan ingin menggurui, setidaknya mengulang kembali langkah-langkah usia pernikahan kita ya. Baik yang belum, tapi rasanya semua sudah ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi membangun keluarga yang
keluarga yang Islami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, itu seperti kita membangun istana yang besar, butuh waktu panjang, ya, tidak akan pernah selesai, butuh tenaga yang besar, ya, dan sejumlah perangkat untuk membangun istana itu. Kita memerlukan kesabaran, kesungguhan, jiddiyah, ya. Kemudian pengorbanan, keikhlasan, dan seperangkat hal-hal lain yang bisa menunjang istana itu terbangun. Dan berkeluarga atau keluarga bukan seperangkat perkakas yang tidak ada gunanya. Keluarga bukanlah juga barang-barang rongsokan yang tidak ada artinya. Keluarga juga bukan seperti pasar tempat kita mencari untung. Keluarga juga bukan tempat mencari untung tadi, ya. Tapi tadi dibutuhkan kesabaran, keseriusan, keikhlasan, pengorbanan, ya. Dengan kata lain, tidak ada kata ongkang-ongkang kaki dalam berkeluarga sampai akhir nanti, ya. Karena sesungguhnya kita sudah diikat dengan satu ikatan yang kuat, misaqan ghalidha. Dan membangun rumah tangga atau keluarga yang tangguh, yang Islami, ya, itu seperti kita mengarungi samudra lautan yang luas. Kita akan menemukan ombak yang besar yang siap membalikan perahu yang kita jalani. Akan ditemukan hiu yang siap memangsa, ya. Mau berapapun tahun usia pernikahannya, itu pasti ada penggoda-penggodanya. Akan ada karang yang siap menghantam perahu kita. Jadi ada pepatah mengatakan, barang siapa yang tidak mempersiapkan diri untuk naik panggung, ya, maka dia akan turun tanpa penghargaan. Jadi seringkali banyak yang tidak mempersiapkan diri ketika hendak menikah. Padahal tadi seperti mengarungi samudra yang luas. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal sederhana yang bisa kita kuatkan kembali adalah yang pertama, ya, meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat, sebenarnya segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan setiap kita akan mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Jadi kita perlu memperbaharui, ya, niat kita dalam berkeluarga, dalam menikah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang pernikahannya niatnya hendak mendapatkan kecantikan, ya dia akan dapatkan kecantikan itu. Ya. Barang siapa yang niat menikahnya hendak mendapatkan harta, ya dia akan dapat harta itu mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia dapat. Wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, oleh karena itu kita perlu perbaharui terus menerus, ya. Niat itu terus diperbaharui semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu juga bisa membuat jiwa kita menjadi tegar. Ya, ikhlas itu akan membuat jiwa menjadi tegar. Kan yang namanya hidup itu, ya, pasti kita pasti akan menemukan berbagai macam ujian, ya. Ada ketidaknyamanan, ada ketidakamanan dalam hidup. Dan begitu juga ketika kita sedang bergelimang nikmat, bukan berarti tidak ada ujian di sana, ya. Pasti juga ada ujian. Nah, justru disitulah kemudian Allah ingin menyaring siapa di antara kita yang tetap tegar dalam kondisi susah dan juga dalam kondisi senang. Sebab ada orang yang kuat ketika dia serba ada. Ketika dalam kondisi senang dia kuat,
dia bisa ibadah dengan kuat karena seluruh makanan minuman di rumahnya ada semua. Dia punya motor, tinggal jalan, sekolah anak-anaknya beres, jadi serba ada, sehingga dia kuat untuk beribadah dengan baik. Tapi begitu dihantam ekonominya, dihantam kesusahan, kesulitan, maka bisa jadi kesusahan itulah yang membuat dia semakin berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengeluh, ya, tidak tegar dalam menghadapi ujian kesulitan. Jadi waktu ada, ya ibadahnya oke-oke aja, gitu, rajin. Begitu nggak ada, seolah-olah wajar lah, gitu ya. Hidup susah, ibadah nggak usah rajin-rajin, wajar. Gitu. Jadi tegar ketika ada, nggak tegar ketika tidak ada. Sebaliknya ada orang yang tegar jiwanya ketika lagi susah. Karena himpitan ekonomi, karena kesulitan hidup, dia justru luar biasa ibadahnya, dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terselip satu harapan suatu waktu permasalahannya bisa selesai. Tapi begitu dikasih kemudahan, kesenangan, kenikmatan, justru ibadahnya semakin merosot. Nah, ikhlas itulah sekali lagi akan membuat jiwa kita tegar dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Dan setiap orang yang berusaha memurnikan tujuan hidupnya hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat yang sama dia akan tidak pernah merasa kehilangan atas apa yang terjadi pada dirinya. Itu ya. Sehingga disitulah kemudian orang-orang seperti ini yang ikhlas sangat mengetahui makna dari sebuah kehilangan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik segala sesuatunya yang meminjamkan segala sesuatunya kepada kita, mengambil kembali pinjamannya. Gitu kan. Jadi kan semua ini kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada kehilangan dalam diri kita, apakah kehilangan sanak famili, kehilangan benda dan materi, ya, maka kita memahami bahwa sang peminjam mengambil kembali pinjamannya, dan kita yang dipinjamkan tidak lebih berhak daripada yang meminjamkan. Yang paling berhak adalah yang meminjam. Nah, itu yang pertama. Jadi meluruskan, memperbaharui niat kembali bahwa pernikahan ini dalam usia sekarang ya kita bangun semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja, Allah lagi, Allah terus, gitu ya. Supaya kemudian langgeng dan semakin berkah, semakin bertambah usia pernikahan, semakin produktif dan semakin berkah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah terus berusaha memahami tentang hakikat kebahagiaan. Saya sering menyampaikan bahwa kebahagiaan hakiki itu tidak akan pernah kita rasakan sepenuhnya di dunia, ya, karena kita sementara juga hidup di dunia. Hakikat bahagia itu adalah ketika kita semua ini terlepas dari siksa kubur. Hakikat bahagia itu adalah ketika kita, anak-anak kita, pasangan kita, ya, itu terlepas dari siksa neraka atau masuk surga. Ya, apalah arti sebuah kebahagiaan ketika salah satu keluarga kita, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik, ya, atau kita sendiri gitu ya, nyemplung dalam neraka jahanam. Ya. Jadi sehingga dia tidak terkecoh dalam mengarungi hidup rumah tangganya, tidak terkecoh oleh pernak-pernik kehidupan rumah tangga, tetap fokus pada esensi berumah tangga, tidak disibukkan dengan pernak-pernik lah, tapi tidak diabaikan, tapi tetap fokus pada esensi berkeluarga tadi. Jadi sekali lagi memahami bahwa hakikat bahagia itu adalah nanti kita rasakan di hari akhir. Semua kebahagiaan yang hari ini kita rasakan ya, adalah sementara. Karena di balik semua kesenangan kita pada hari ini pasti pun di dalamnya terselip duka juga kan. Lagi senang, sedih. Lagi sedih, senang.
Jadi memahami itu, ya. Kebahagiaan itu ada di hari akhir. Kemudian karena itulah kemudian ketika kita berusaha mengukur kebahagiaan itu dari tampilan luar, maka kebahagiaan menjadi susah diukur. Satu dengan yang lainnya akan berbeda ketika tampilan luar itu menjadi ukuran satu kebahagiaan. Yang ngontrak dengan yang nggak ngontrak, yang punya motor dengan yang punya motor, jelas berbeda kebahagiaannya ketika ukurannya adalah tampilan luar. Tapi sesungguhnya kalau kita hendak mengukur kebahagiaan itu dari sisi yang paling dalam, insya Allah kita akan menemukan satu jawaban yang sama, ya. Pada kebahagiaan itu adalah dalam jiwa kita, dalam hati kita. Disitulah bersemayam kebahagiaan kita, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi memahami hakikat kebahagiaan. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil cinta Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi hidup rumah tangga. Jadi cinta manusia kepada manusia itu bisa kandas di tengah jalan, bisa hilang di tengah jalan. Sebagaimana di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah, ada seorang sahabat yang datang dan berbicara kepada Umar bin Khattab bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Ketika ditanya apa landasannya, tidak ada lagi cinta saya terhadapnya. Maka Umar menasihatinya bahwa sesungguhnya pernikahan itu tidak dibangun semata atas dasar cinta. Pernikahan tidak dibangun atas dasar cinta semata. Di sana ada tanggung jawab, ada amanah, ada ibadah, ada dakwah dan seterusnya. Karena tadi cinta manusia dengan manusia lain bisa hilang di tengah jalan. Nandang mungkin begitu masuk kelas 1 SMP, melihat teman perempuannya biasa-biasa aja nih, gitu ya. Begitu kelas 2 sekelas lagi, kelas 3 sekelas lagi, tiba-tiba lama-lama cakep juga nih. Di kelas 1 biasa-biasa saja, begitu kelas 3 kayaknya cakep juga nih orang ini. Nah, sebaliknya begitu, ada yang begitu kelas 1 sekelas, ya, cakepnya luar biasa nih. Kelas 2 sekelas lagi, kelas 3 ya biasa-biasa aja. Dan makanya menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan, maka banyak sekali orang yang dahulu berdua-duaan, berpacaran, tapi jadinya bukan sama dia gitu. Dan ini lebih banyak jadinya sama orang lain. Jadi menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan, sementara menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan, sementara mencintai orang yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Jadi menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan. Banyak yang gagal nikahnya sama orang lain. Tapi mencintai orang yang sudah kita nikahi itu kewajiban. Ya, bangun terus rasa cintanya. Ya. Saya dulu nikah nggak kenal sama istri, gitu, jodohin aja. Nah, setelah itu baru pacaran, membangun cinta sampai sekarang. Ya. Terus ya dengan harapan Allah terus tumbuhkan cinta di antara berdua, kira-kira begitu. Nah, jadi meraih cinta Allah kepada kita, ya, karena bisa hilang di tengah jalan. Berapa banyak artis-artis yang gembar-gembor setia, pegang teguh, udah 10 tahun kami berpacaran, ya, begitu masuk 11 tahun, baru masuk 1 tahun pernikahan sudah lepas, sudah cerai. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya ya, mungkin dengan berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah, iltizam billah. Jadi saya sering menyampaikan bahwa ketika kita sang suami menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami muslim, dan yang istri pun menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri muslimah, ketika ini dilakukan dalam mahliga rumah tangga oleh pasangan keluarga ini,
maka nanti Allah sendirilah yang akan menurunkan rasa cinta di antara keduanya. Jadi Allah sendirilah yang akan menurunkan rasa cinta di antara keduanya, dan cinta ini akan panjang kekal. Ya, Allah yang menanamkannya. Jadi kita berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang taat kepada Allah, dan sang istri juga berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kita bangun, ya. Makanya dalam satu cerita, ya, ada seorang laki-laki yang kaya raya, putih kulitnya kalau tidak salah, ya, kemudian tampan, hendak menikahi seorang gadis yang tidak kaya raya, gadis juga yang kulitnya hitam, tidak putih, dan juga tidak cantik. Sampai si pemuda ini sempat berhenti di hadapan rumah sang gadis itu, berpikir sejenak apakah langkahnya ini sudah benar atau tidak. Lalu kemudian dia urungkan kembali, dia kuatkan kembali azam tekadnya, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi saya akan mencintainya, kira-kira begitu. Bismillah, akhirnya menikah. Waktu berjalan, hari berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan, mereka langgeng. Sehingga masyarakat di sekitarnya bertanya-tanya, kita apa resepnya, apa tipsnya, sehingga mereka langgeng. Maka sang suami ini mengatakan bahwa tidak ada yang utama, tapi saya berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri saya, dan demikian juga sebaliknya, istri saya setiap hari, setiap menitnya, setiap detiknya terus mengeluarkan dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada saya, yang dengan kebaikan-kebaikan itulah kemudian telah melupakan saya kepada dirinya yang tidak cantik, yang dengan kebaikan-kebaikan yang setiap hari, setiap menit dikeluarkannya itulah kemudian saya lupa terhadap dirinya yang hitam dan orang yang tidak berpunya. Justru dengan kebaikan itulah saya menemukan kenyamanan jiwa, ketenangan jiwa. Jadi service-nya luar biasa, ya. Lama kelamaan yang ditemukan adalah kenyamanan jiwa, ketenangan jiwa. Ya. Itulah jawaban kenapa ada kakek nenek usia 80 ya bisa tetap intim mesra, meskipun mungkin tidurnya sudah saling berbalik badan. Ada kenyamanan jiwa. Ya, itu meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena salah satu kenikmatan dari menikah itu adalah kita akan menemukan lapisan kepribadian nanti dalam perjalanan pernikahan itu. Istilahnya lapisan kepribadian. Lapisan kepribadian itu maknanya adalah watak asli kita, sifat asli kita gitu, yang tidak lagi bisa kita sembunyikan, ya, dan kadang keluar secara spontan akibat hubungan yang terlalu lama. Jadi lapisan kepribadian itu adalah watak asli kita, seseorang yang tidak lagi mampu dia sembunyikan dan akan keluar secara spontan akibat intensitas hubungannya yang lama. Kita nikah kan bukan untuk sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi terus menerus. Kita bertemu dengan pasangan kita setiap hari, di ruang tamu, di kasur, dapur, jalan berdua, setiap hari, setiap menit kita bertemu. Dalam pertemuan yang lama dan panjang seperti ini, maka tidak ada lagi jati diri kita yang bisa kita sembunyi-sembunyikan. Dia akan keluar secara spontan. Ya, paham ya? Jadi istilah yang tahu kita ya istri kita. Maka saksi hidup itu kan dua, tetangga dan keluarga. Saksi hidup itu dua, tetangga dan keluarga. Kalau orang yang jauh mengatakan kita ini orang baik, orang soleh, orang yang baru kenal kita langsung mencap kita sebagai orang taat, orang rajin ibadah, tapi keluarga kita bilang pret, ya maka batal pengakuannya. Tetangga bilang kita, gua tahu lo, maka batal seluruh pengakuan baik orang-orang yang jauh. Tapi kalau keluarga yes, tetangga oke,
maka seluruh pengakuan orang-orang yang jauh hanya sekedar penguat dari kesaksian itu. Nah, berkeluarga kan begitu. Pasangan kita yang tahu bunyi ngorok kita kan. Pasangan kita yang tahu watak kita gitu kan. Marah, ya nggak sabar gitu. Itu lapisan kepribadian. Satu jati diri yang keluar secara spontan, tidak lagi bisa disembunyikan akibat hubungannya yang panjang. Untuk apa? Kemudian untuk saling berlapang dada, bukan untuk dicari-cari kesalahannya, tapi untuk saling memahami, tafahum, lalu memperbaiki keduanya, saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Karena tahu sama tahu, gua tahu lu lah, ya udah, kita perbaiki nih, kira-kira begitu. Itu lapisan kepribadian. Dan pahala bertambah kan, orang yang menikah itu pahala bertambah ya. 1 tambah 1 kalau dalam pernikahan tidak 2 ya. Tapi sudah berjamaah udah 27 tuh ya, kalau berjamaah kan ya Pak ya gitu. Jadi kalau kita mesra dengan pasangan, nah itu pahala mengalir kan. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin berhubungan intim ya, dengan berhubungan intim gitu ya, maaf ya, itu mendapat pahala. Kata Rasulullah, ya kalau kamu berhubungan intim dengan orang yang bukan istri kamu, dengan orang lain, itu dosa ya, itu maksiat, itu dosa. Maka sebaliknya ketika berhubungan intim dengan pasangannya, maka itu mendapat pahala. Jadi kalau hari ini kita lagi cekak dalam amal soleh, coleklah istri, peluk, sayangi gitu. Nah, itu adalah pahala. Tapi kalau kita colek orang lain, nah itu dosa ya. Kalau kita colek istri orang lain, suami orang lain, itu berdosa. Tapi kalau kita sebaliknya mencolek ya, merayu ya, menggoda sayang, memeluk ya, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta kita kepada pasangan, kita akan mendapat pahala. Itu 1 tambah 1 berjamaah jadi. Nah, jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kita sendiri yang harus menentukan ya, seperti apa mahligai rumah tangga yang hendak kita bangun. Tantangan sekarang berat ya, berat, apalagi pada anak-anak kita ya. Beda dengan zaman saya kecil dulu ya. Kita ditabokin guru juga biasa itu ya. Jarang yang lapor. Kalau saya hitung-hitung, sebenarnya kalau dulu guru-guru saya dalam kondisi sekarang emang keras juga ya, nggak wajar juga kadang-kadang ngegebuknya. Tapi kita terima dengan senang hati. Kita bahkan tidak berani melapor orang tua kita ya. Artinya mental anak-anak sekarang ini dibanding mental anak-anak dulu ada sedikit perbedaan ya. Ini tantangan buat kita semua, apalagi ini kan ada LGBT itu semakin merebak Pak Bu ya. Jadi supaya undang-undangnya disahkan dalam satu negara, cara mereka itu adalah memperluas, memperlebar jumlah korbannya. Sehingga begitu semakin banyak homo, lesbi gitu ya, maka untuk mendesak satu pemerintahan itu akan semakin kuat agar negara pemerintah itu melahirkan undang-undang yang membolehkan laki nikah dengan laki, perempuan nikah dengan perempuan. Kalau tidak salah sudah 31 negara yang membolehkan ini ya, kita akan terus didesak ya, karena LGBT itu awalnya dia korban, tapi lama-kelamaan dia menikmati ya. Saya pernah dulu tahun 2006 atau 2005 gitu ya, datangnya seorang karyawan
satu pabrik, ngobrol sebentar, tiba-tiba Ustadz saya ngomong. Ternyata korban kakak kelasnya, dia kos sama kakak kelasnya ngomong. Dia tidak punya kekuatan untuk melawannya, digrepe-grepe gitu, maaf. Awalnya tidak setuju, berontak, tapi lama-kelamaan menikmati, sehingga menjadi pelaku juga. Dan ini perlu kewaspadaan. Ada guru-guru bilang bahwa salah satu yang menyebabkan homo itu lahir itu adalah kehilangan sosok ayah dalam pendidikan anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kehilangan sosok ayah, dia nempelnya ke ibu terus ya, laki-laki ya, ibu, sehingga ya akhirnya lemah gemulai. Itulah pentingnya hadir sosok ayah dalam pendidikan anak. Yang terakhir adalah tadi ya, kita sendiri yang menentukan warna seperti apa rumah tangga yang hendak kita bangun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kita tidak ingin merubahnya. Jadi kan ada keluarga yang seperti bioskop ya, nonton semua, ada keluarga yang seperti pasar ramai, sebentar-sebentar gelas pecah, sebentar-sebentar ada yang teriak banting pintu ya. Ada keluarga yang seperti kuburan sepi, padahal isinya ada 10 orang tapi tidak ada komunikasi, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada keluarga ya, model lainnya. Nah, kita sendiri yang menentukan seperti apa. Marilah kita bangun bersama pasangan kita ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya coba. Sebelum menangis. Jadi demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini tugas besar kita. Kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sampai akhir berpasangan kita harus terus menciptakan semangat untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang tidak kalah penting, ini sudah saya sampaikan, bahwa meraih predikat takwa. Jadi berusaha sekuat tenaga satu isi keluarga itu mengejar predikat takwa. Karena orang yang bertakwa itu akan diberikan keberkahan, ya, akan diberikan keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan pada satu kaum, satu negara, kalau kemudian bertakwa penduduknya, ya, dari atas dan dari bawah. Jadi kalau kita berusaha menciptakan keluarga yang bertakwa, maka insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan pada keluarga kita, ya. Tanpa harus menunggu Indonesia berkah misalkan, Allah akan turunkan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak ada hubungan dengan banyak sedikit harta yang kita miliki. Keberkahan itu adalah melipatnya manfaat, ya, efisiensi waktu, usia kita menjadi produktif. Nah, itu berkah. Jadi bisa saja punya kita sama dengan punya orang lain, tapi punya kita lebih banyak manfaatnya dari punya orang lain. Kita punya mobil, orang lain punya mobil, tapi mobil kita ini lebih bermanfaat bagi semua. Lebih sering dipinjam tetangga, lebih sering membawa orang yang sakit. Atau bahkan kita punya motor, tetangga punya mobil, tapi motor kita ini Masya Allah dipinjam tetangga untuk ngantar anak, dipinjam saudara ya, untuk bekerja dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah keberkahan, ya, itulah keberkahan. Kan ada satu cerita dari Ustadz siapa itu ya, ada marbot, ada satu tanah dibangun komplek di situ, perumahan. Ini kisah nyata disampaikan oleh beliau, salah seorang ustadz. Kemudian komplek itu butuh seorang marbot masjid, karena masjidnya megah. Diundanglah ustadz di situ, disediakan rumah di situ, lalu dia membimbing pengajian menjadi imam sholat. Senanglah komplek itu. Jadi kalau kemana-mana juga suka dipinjamkan kendaraannya. Begitu dia pakai satu kendaraan, tetangga yang sebelahnya bilang, Ustaz jangan pakai mobil dia aja dong, katanya. Sekali-kali pakai mobil saya.
Terus tetangga yang lainnya bilang digilirlah ya, supaya kita semua bisa merasakan berkahnya mobil kita dipakai ustaz gitu ya. Saya senang kalau ustaz yang pakai ada keberkahan. Sementara itu yang punya mobil ya, kemana-mana suruh jalan katanya ya, sama dokternya suruh banyak jalan, tidak boleh banyak naik kendaraan karena faktor kesehatan. Nah itulah berkah, itulah berkah. Jadi berkah itu bukan yang kita kumpulkan ya, tapi berkah itu adalah apa yang kita nikmati ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Kalau ada keliruan ya, semata dari saya, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terkait bagaimana membangun keluarga yang sesuai yang ada di sebagian besar sudah berada di fase tersebut, bahkan sudah lama begitu, sehingga memang ini bukan saja satu yang baru untuk kita namanya ini. Jadi materi pengingat untuk kita bagaimana kembali memperbaharui niat bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam nikah yang Islam tadi. Kemudian bagaimana menganggap atau memahami kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Jadi kita harus sering mengingat kemudian apa tujuan dari rumah tangga tersebut. Ya, itu yang bisa sedikit disampaikan terkait bagaimana membangun keluarga tadi agar seolah keluarga kita bisa menjaga kita bisa bahkan Allah kembali di surga Allah bersama keluarga kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita semua. Karena itu adalah sebuah kebahagiaan besar kita hidup di dunia berpasangan dengan istri dan keluarga yang lain, karena Allah bukan yang sampai kita berkeluarga di dunia tapi tidak berkeluarga di dunia. Ini salah satu yang mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karenanya mari kita sama-sama mengingatkan khusus kita sebagai rumah tangga, sebagai para dasarnya dari keluarga harus bisa bagaimana keluarga ini mencapai tujuannya tidak sudah insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang berhati semua. Tapi mungkin sebelumnya ada yang mau saya atau mau diberitakan untuk berkaitan dengan akhir depan dari umat keluarga Islam. Memang ini adalah ahli sunnah, ada yang kalau menjaga mungkin juga cukupkan materi di kajian ahli Allah dan sunnah ini. Semuanya berkata Alhamdulillah. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله.
صلى الله على محمد يا رب صل وسلم. Maju terus ya. Maju kemana? Maju terus. Alhamdulillah. Mana nih? Nyanyi. Barokah. Ada acara. Biasanya padat kalau Ahad. Ahad ini sebetulnya kosong nih. Biasanya ada aja.